Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa di tanah air, di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, di waktu pagi hari ini, saya ingin menyapa saudara-saudara saya semua setanah air, sebangsa dan seagama. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa saya selaku warga, ketika melihat banyak hal yang terjadi di negeri ini, di mana hal-hal tersebut kita lihat banyak media-media yang memberitakan bahwa si A dan si B, si C dan si D, begitulah seputarannya, sedang saling berbeda pendapat atau pemahaman. Bahkan yang kita sayangkan, dalam waktu beberapa tahun yang lalu hingga hari ini masih terus meningkat hal-hal yang mengakibatkan perpecahan di tengah kalangan rakyat Indonesia. Dan hal tersebut kadangkala difaktori daripada tokoh-tokoh yang memiliki power atau kekuasaan di negeri ini, juga dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah banyak pengikut, baik itu daripada tokoh agama maupun tokoh lainnya. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan bahwa kalau terus begini terjadi di negeri ini, bahwa antara orang-orang yang memiliki kekuasaan ataupun power saling tidak bekerja sama di dalam membangun negeri ini, dikarenakan kemungkinan masih kurangnya miskomunikasi di dalam menyatukan satu persepsi di dalam membangun karakter bangsa, anak bangsa, dan memajukan negeri ini serta isinya hingga masa depan negeri ini terus melonjak, sejahtera dan aman sentosa, bersatu padu di dalam kesatuan negara yang sudah berdiri sejak lama ini. Tetapi kita lihat beberapa tahun dari belakang, mulai dari persoalan saudara yang tentunya kita muliakan, Habib Rizik, dan persoalan-persoalan lainnya, hingga hari ini juga ada persoalan yang sedang di trending topikkan di kalangan masyarakat kita, yaitu terkait dengan isu antara kedua tokoh, ataupun salah satunya tokoh dan salah satunya adalah penguasa di negeri ini, yaitu antara perselisih pahaman Habib Bahar Smith dengan Pak Kasat TNI Angkatan Darat Jenderal Abdul Rahman ataupun Pak Dudung Abdul Rahman. Jadi
Ini sangat-sangat memperhatikan sekali, karena bayangkan saja ketika ini terjadi berlangsung dan saling lapor, bahkan sulit untuk didamaikan bila mana antara keduanya saling mengklaim membenarkan diri masing-masing. Lalu dampak efek dari ini bisa saja sebahagian rakyat Indonesia yang pro kontra barangkali akan ikut di dalam permasalahan ini. Jadi bayangkan, siapa sih yang rugi dan siapa sih yang beruntung, sedangkan kedua kelompok ataupun kedua daripada yang berpower ataupun yang berkuasa sama-sama warga negara ataupun sama-sama orang di negeri ini. Jadi antara tokoh agama dengan tokoh pertahanan seharusnya saling bekerja sama dalam rangka membangun negeri ini. Ya, di mana yang tidak sesuai daripada tempatnya, maka saya selaku warga berharap kepada Bapak semua kiranya untuk saling segera berkomunikasi agar tidak berdampak ke efek yang bisa memicu sebuah atau satu permasalahan yang besar di negeri ini hingga mengakibatkan kerugian kepada anak bangsa itu sendiri. Jadi saya kira ini sudah beberapa kali terjadi di negeri ini dalam waktu beberapa tahun dari belakang. Mulai dari Habib permasalahannya hingga terjadi demon di negeri ini yang sangat membludak, bahkan terjadi korban jiwa, nyawa melayang. Pertanyaannya, ini yang dirugikan siapa? Secara negara, secara berbangsa, yang rugi adalah negara itu sendiri, bangsa itu sendiri, atau warga negara itu sendiri. Karena toh juga belum tentu persoalan yang disengketakan itu dapat menguntungkan bila mana di antara satunya yang menang, dan dapat merugikan bangsa ini bila mana satunya yang kalah. Jadi saya kira hanya membuang-buang energi daripada persoalan-persoalan yang semacam ini di negeri ini. Saya selaku warga sangat meresahkan hal ini, karena dampak daripada hal-hal yang semacam ini terjadi, maka yang korban adalah rakyat atau bangsa atau warga negara itu sendiri, daripada di antaranya yang pro kontra atau saling membenarkan kelompoknya masing-masing ataupun membenarkan dirinya masing-masing. Jadi panutan bangsa ini selain daripada pimpinan daripada pemerintahan, itu juga termasuk kalangan tokoh masyarakat. Jadi ketika kita simpulkan di negeri ini rusuh, di negeri ini adanya artinya sebuah demonstrasi yang kadangkala mengorbankan nyawa warga atau bangsa itu sendiri, itu difaktori karena ulah dari baik dari pihak pemimpin negara itu sendiri, pihak penguasa barangkali begitu ya, maupun tokoh masyarakat
yang hanya mungkin permasalahannya saling selisih paham pendapat atau bertolak belakang ketika argumentasi. Jadi mohonlah ini diluruskan ke depan, terutama saya selaku warga, dan saya berpesan kepada pemerintah, karena walau bagaimanapun pimpinan di negeri ini yang sah itu adalah atas nama pimpinan negara yang sudah sah ketika mengemban sebuah jabatan. Karena di mana seorang pemimpin atau pejabat negara itu harus bertanggung jawab kepada warganya. Jadi bukan malah mengorbankan warganya atau dengan karena ingin berniat untuk memberikan suatu efek jerah, tidak lagi berkompromi atau tidak lagi mencari solusi-solusi yang lebih mengarah kepada perdamaian atau pengutuhan kembali sinergitas dalam bersatu padu menjalankan sebagaimana hak kemerdekaan yang sudah diberikan kepada warga negara. Jadi saya berpesan sekali lagi kepada siapapun, bapak-bapak yang memimpin, yang menjabat di negeri ini, mohon sayangi rakyatmu terlebih dahulu. Sebelum kamu, sebelum Anda, sebelum bapak-bapak semua menyayangi diri Anda itu sendiri, bahkan menyayangi keluarga Anda itu sendiri. Karena seorang pejabat yang amanah tentu ia bertanggung jawab terhadap yang memberikan amanah itu sendiri. Secara umum, yang memberikan amanah kepada seluruh pejabat yang ada di negeri ini atau di republik ini, itu tidak bisa dipungkiri, yang memberi amanah tersebut adalah rakyat. Ingat, adalah rakyat. Nah, dan tujuannya untuk rakyat pula, mengayomi, memikirkan, dan memanage seluruh kebijakan-kebijakan yang memang menguntungkan rakyatnya, menguntungkan warganya, bukan menguntungkan malah para pejabatnya. Ingat, kalau negara ini warganya sudah tidak sinkron lagi dengan para pemimpinnya, lalu ke depannya siapakah yang akan memberikan amanah tersebut kepada para pemimpin-pemimpin yang akan datang? Dan apa fungsi dan tugas pokok Anda, para pemimpin-pemimpin, para pejabat-pejabat yang hari ini sudah menjabat dan sedang menjalankan tugas yang katanya untuk kepentingan negara, sedangkan negara mutlak adalah miliknya rakyat dan miliknya bangsa ini. Jadi saya selaku warga hari ini perhatian sekali kepada yang sudah terjadi, karena ketika tahun 2018-2019 kalau nggak salah itu terjadi demonstran besar-besaran di negeri ini, bahkan dapat
menghilangkan nyawa disebabkan permasalahan tersebut. Ya, seperti Demon 121 dan ada juga Demon Pilkada. Itu semua kan penggesekan politik. Nah, saya juga berpesan kepada sesama warga agar kita hari ini harus lebih jeli untuk memperhatikan siapa yang harus kita dukung dalam praktik politik dan apa keuntungannya. Jangan kita sembarangan atau sembrono saja siapa yang mengajak kita lalu kita ikuti semua, hingga kita akan jadi korban, padahal kita tidak begitu mengetahui apa tujuan-tujuan daripada tokoh-tokoh politik yang mengajak kita untuk mendukung program-programnya ke depan, hingga kita menjadi sasaran bahkan jadi korban daripada efek tersebut. Maka dari itu kita harus nyali ke depan. Saya kira lebih baik kita memikirkan bagaimana masa depan kehidupan kita secara individual dan dapat kita membantu keluarga daripada kita memikirkan hal-hal yang konyol ataupun orasi politik yang kurang bertanggung jawab ketika dijalankan sesuatu akan terjadi terhadap individual kita bagi pengikut, misalkan seperti itu. Ini salah satu contoh yang saya berikan ataupun pendapat daripada saya. Baik, saya kira hanya ini dulu pada pagi hari ini yang saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih, dan saya berharap bahwa pesan saya ini bagi yang penonton ataupun yang menyaksikan daripada mendengar perkataan daripada pesan saya ini, untuk segeralah memperbaiki seluruh permasalahan-permasalahan yang dikira hari ini sedang berlangsung, dan segera untuk diantisipasi sebelum memakan korban pihak-pihak yang kiranya terjadi sesuatu demonstran lagi, atau bila mana sesuatu hal seperti contoh yang sedang berlangsung antara Bapak Jenderal Kasat Dudung Abdul Rahman dengan Bapak Habib Bahar. Nah, itu maksud saya. Jadi segera diantisipasi sebelum terjadi sesuatu, misalkan seperti dulu Demon entah apalah begitu, yang mengakibatkan anak negeri ini terus berkorban, atau bangsa ini terus korban. Ya, karena pengorbanan itu bukan hanya nyawa, banyak hal. Jadi saya kira mohon disegerakan untuk penyelesaiannya agar tidak lagi terjadi kedepannya sebagaimana yang pernah dulu kita saksikan kisah pada masa demonstran Bapak Habib Rizik yang kita muliakan, yang pada saat ini mungkin beliau sudah berada di penjara. Nah, itu yang ingin saya pesankan di sini. Pihak pemerintah yang terkait, ya sekalian juga kepada Bapak Presiden, agar kiranya Bapak segera menyelesaikan permasalahan ini bila mana Bapak merasa memiliki hak, atau secara hukum atau secara apapun lah. Ketika Bapak lihat ini akan berdampak, efeknya lebih besar ke depan bila mana tidak segera untuk diselesaikan permasalahannya secara duduk atau dialog, ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf lebih dan kurang. Hanya ini yang saya dapat pesankan. Bila mana ada perkataan saya yang salah, maka saya berharap semuanya
untuk dapat memaafkan saya juga bila mana ada yang keliru di dalam penyampaian ini. Inilah daripada kelebihan dan kekurangan saya selaku warga atau bangsa di negeri ini yang berada di pelosok, di sudut Sumatera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.